dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang pengetahuan bahan listrik. Ya, spesifikasi bahan listrik yang pertama adalah berdasarkan kondisinya. Yang pertama ada mentah, setengah jadi, dan sudah jadi atau sudah siap pakai. Nah, mentah ini merupakan bahan dasar yang masih perlu diolah untuk kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi. Oke, kemudian ini berdasarkan sifat kelistrikannya. Ya, ada yang konduktor atau penghantar, ada tahanan, dan ada isolasi. Konduktor ini fungsinya adalah sebagai penghantar atau sebagai mengalirkan arus listrik. Biasanya terbuat dari logam. Kemudian yang kedua adalah tahanan. Ini adalah material listrik yang bisa mengalirkan listrik, tetapi agak lebih sukar jika dibandingkan dengan penghantar. Contohnya nikelin, konstanta, manganin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah isolasi atau isolator atau penyekat, intinya tidak bisa dilalui arus listrik. Karet, plastik, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya material bahan listrik berdasarkan sifat kemagnetannya ada 4 jenis. Yang pertama, magnet permanen adalah magnet yang bersifat tetap sehingga sifat kemagnetannya sukar sekali hilang. Contohnya apa? Baja, kobalt, nikel, atau kombinasi atau campuran dari material tersebut. Kemudian ada magnet remanen, artinya sifat kemagnetannya ini hanya sementara. Dia akan bisa menjadi magnet kalau ada aliran listrik. Kalau tidak ada aliran listrik, maka dia tidak bisa menjadi magnet. Ya. Kemudian contohnya plat dinamo ya, besi tuang, baja tuang. Yang ketiga, non-magnetis, material yang tidak bisa dijadikan magnet dan tidak dapat dipengaruhi oleh kemagnetan itu sendiri, yaitu aluminium, tembaga, antimon, bismut, dan fosfor. Yang keempat, paramagnetis adalah material yang tidak dapat dijadikan magnet tetapi dapat dipengaruhi oleh magnet. Contohnya platina, mangan, dan sebagainya. Nah, fungsi dari penghantar yaitu memindahkan energi listrik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Syarat-syarat penghantar yang baik adalah satu, mempunyai konduktivitas cukup baik. Ya, mempunyai konduktivitas cukup baik. Nah, konduktivitas cukup baik ini tergantung dari berat jenis atau massa jenis ya dari masing-masing konduktornya atau permeabilitasnya namanya. Kemudian kekuatan mekanisnya atau kekuatan tariknya ini cukup tinggi. Terus yang ketiga, koefisien muai panjangnya kecil ya, karena diameternya besar. Kemudian modulus kenyal atau modulus aktivitas cukup besar. Ini berhubungan atau berkaitan dengan permeabilitas. Kemudian bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar yaitu yang pertama logam biasa seperti tembaga, aluminium, ya, terus besi. Kemudian logam campuran atau alloy itu adalah tembaga atau aluminium yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari logam jenis lain yang gunanya untuk menaikkan kekuatan mekanisnya. Yang ketiga, logam paduan atau komposit, yaitu dua jenis logam atau lebih yang dipadukan dengan cara pengompresi, peleburan atau pengelasan secara welding. Nah, ini contoh-contoh klasifikasi hantaran ya. Klasifikasi hantaran menurut bahannya yang pertama dari kawat logam biasa, itu contohnya BC ya atau bare copper ya, Esi atau aluminium konduktor. Ini contoh kawat logam biasa. Kemudian kawat logam campuran ya, kalau kawat logam campuran biasanya indikasi A-nya itu 3, triple A.
all aluminium alloy konduktor. Kemudian yang ketiga, kawat logam paduan atau komposit. Contohnya adalah copper clad steel, kawat baja berlapis tembaga, aluminium clad steel, kawat baja berlapis aluminium. Kemudian ada yang kawat lilitan campuran, artinya dalam satu lilitan itu terdiri dari dua jenis logam yang berlainan atau mempunyai lebih dari satu. Contohnya yang ACSR, aluminium coupled steel reinforced. Ini kemudian klasifikasi penghantar menurut konstruksinya atau menurut tampak secara fisiknya atau bagaimana proses pembuatannya ya. Yang pertama kawat padat ya atau engkel ya, orang bilang engkel, kabel padat solid ya utuh. Ini artinya mempunyai penampang bulat yang utuh gitu ya. Oke, Pak Zulbani mungkin bisa di-mute, Pak. Bisa agar tidak berisik ininya ya, kresek-kresek gitu ya. Kemudian kawat berlilit atau stranded wire ya, ini artinya serabut ya. Kalau serabut ini bisa terdiri dari 7 sampai 61 kawat padat yang dililit menjadi satu, biasanya berlapis dan sifatnya konsentris atau dililit menjadi satu dipilin gitu ya. Kawat berongga yang ketiga yaitu holokonduktor. Kawat berongga yang dibuat untuk mendapatkan garis tengah luar yang besar. Ini kemudian contoh-contoh penghantar atau kabel untuk instalasi domestik. Ya. Yang pertama kabel NYE. N ini artinya standar dari standar kabelnya bisa menggunakan bahan dari chopper ya sebagai bahan konduktornya. Y ini adalah PVC insulate ya untuk insulasinya. A adalah insulate untuk wire atau untuk serabutnya. Dalam satu kabel terdiri dari satu core, terdiri dari bermacam-macam warna, hitam, kuning, biru, dan merah. Ya, untuk pemasangan tetap dalam jangkauan tangan harus dipasang di dalam pipa. Artinya kalau bisa kabel tersebut masih bisa diraih atau dijangkau oleh orang, maka harus dipasang di dalam pipa konduit ya atau pipa PVC. Untuk pemasangan tetap di luar jangkauan tangan boleh dipasang terbuka dengan menggunakan roll isolator. Artinya kalau secara normal tangan tersebut tidak bisa menjangkau ya, misalnya dipasang di dinding tapi dindingnya lebih sangat tinggi gitu ya, maka boleh dipasang terbuka dengan menggunakan roll isolator. Tidak harus dipasang pipa konduit, maksudnya seperti itu. Kabel NYY berikutnya masih tetap sama, N ini adalah standar kabelnya dengan bahan chopper atau tembaga sebagai konduktornya. Y, huruf Y yang kedua adalah PVC insulate. Y berikutnya yang kedua adalah PVC underseal. Nah, untuk kabel NYY ini terdiri dari beberapa core ya atau dari beberapa pilin kabel. Kemampuan tegangan bisa sampai dengan 1000 volt, pada umumnya berwarna hitam. Kemudian ini kabel NYM. N yang pertama masih adalah standar kabel dengan bahan tembaga atau chopper sebagai konduktornya. Y dan M ini adalah PVC insulate dan PVC underseal. Dalam satu kabel terdiri dari beberapa core NYM, kemampuan tegangan sampai dengan 500 volt. Pada umumnya berwarna putih. Terus ada kalau untuk industri ya bisa sampai ada yang kabel tanam ya, yang untuk NYF GPY tadi. Kemudian untuk ketentuan teknik kalau pemasangan instalasi domestik ya, ini paling tidak ya menurut standar yang sudah ditetapkan PLN ya atau SPLN ini ya.
Kemudian bisa juga harus mendapat, salah satunya mendapat persetujuan dari kontraktor, asosiasi kontraktor listrik ya, bisa dari GAKI atau AKLI dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah isolator untuk instalasi domestik ya, role isolator dan cara mengikat kabel. Isolasi dan fungsinya adalah satu, material listrik tersebut tidak bisa dialiri listrik karena dia mengisolir arus listrik masih tetap di tempat yang aman agar tidak terkena bahaya sentuhan secara langsung. Ya. Yang kedua, untuk menyekat atau mengisolasi suatu penghantar atau material listrik yang dapat mengantarkan arus listrik agar arus listrik yang mengalir tetap melalui hantaran yang ditetapkan. Artinya masih tetap sesuai jalur dari aliran penghantar yang dilaluinya atau penghantar yang terpasang tersebut. Yang ketiga, untuk menyekat hantaran bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan ataupun tidak bertegangan atau ke tanah. Artinya dia mengisolasi atau menyendirikan ya supaya tidak menyentuh ke bagian penghantar lain yang bertegangan ataupun tidak. Selain itu, dia juga untuk melindungi keselamatan manusia terhadap kemungkinan terjadinya sentuhan secara langsung. Ini fungsi isolator atau isolasi. Kemudian ini jenis isolasi menurut zatnya ada padat, setengah padat, cair, dan gas. Ya, mulai dari bahan kayu, ya, prespan, aspal, minyak trafo, ya, hidrogen, udara kering. Ini contoh-contoh isolasi. Isolasi pada instalasi domestik. Yang pertama isolasi plastik ya, cellulose tape itu ya, atau isolasi warna hitam ya, untuk dipakai pada sambungan konduktor sebelum ditutup dengan lasdopnya ya. Kemudian pakai roll isolator itu juga bisa, sehingga pemasangannya bisa rapi dan bagus ya. Nah, ini kemudian saklar ya, fungsinya untuk memutuskan dan menyambung aliran listrik. Ya. Terbuat dari bahan ebonit dan plastik, umumnya dari plastik. Macam-macam warnanya banyak ya, ada yang putih, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Untuk pemasangannya ada di jenis pemasangannya ada pada pasangan dalam inbow dan pasangan luar outbow. Untuk pasangan dalam harus menambah komponen kotak sambung atau DOS. Ya, untuk pasangan dalam harus menambah komponen kotak sambung atau DOS. Sedangkan untuk pasangan luar yang menempel di tembok ditambah roset. Ya, untuk bahan untuk sebagai isolatornya juga fungsi dari roset tadi ke dinding atau ke plafon ya, atau ke temboknya, atau bahan yang mudah terbakar dipasang bahan padat yang mudah bisa terbakar ya, bisa ditambah dengan roset tadi. Nah ini kemudian adalah simbol-simbol saklar ya, simbol-simbol saklar, ada yang tunggal, kutub. Nah ini simbol-simbol saklarnya, tunggal, kutub, ganda, yang ini C deret ya. Ini kalau logo atau simbol lama ya, itu coretan. Ini yang saklar tanam. Kemudian macam-macam saklar pada instalasi domestik. Yang pertama ada saklar tunggal ya, deret atau seri, dua kutub, saklar roter atau saklar tukar, saklar silang, dan silang 3. Ini contoh-contoh saklarnya. Kemudian ini kotak kontak ya, atau istilahnya stop kontak ya. Ini berfungsi sebagai tempat untuk mengalirnya tegangan ya. Mengalirnya tegangan diperoleh dari salah satu sambungan fasa ya, bisa L1, L2 atau L3-nya ya, dan kemudian dari hubungan nolnya
yang dihubungkan ke stop kontak ini. Ini yang model biasa, ini yang hubung tanah, ini yang sudah tahan air, ya. Ini yang kabel stop kontak tanam, artinya nempel di permukaan, ya. Menempel di dalam dinding, ya, di dalam dinding. Ini bagian-bagian dari stop kontak, ya. Jenis stop kontak ada stop kontak biasa, stop kontak hubung tanah, ya, tahan air, waterproof, atau yang kotak khusus untuk AC. Kemudian ini kotak sambung, ya, ada inbodos, trackdos, ya, T-dos seperti huruf T, ya, cruisedos ini yang 4, ya, sampai 4 jalur, ya. Ini kotak sambung untuk menyambungkan antar penghantar, ya, atau bisa juga untuk memasang stop kontak untuk menyambung ke peralatan atau ke beban yang lainnya. Cabang 1 inbodos, ya, cabang 2 trackdos, cabang 3 T-dos, cabang 4 cruisedos, ya. Ini untuk kotak sambung. Kemudian ini untuk pipa dan perlengkapannya, ya. Untuk pipa sebagai isolatornya, PVC 5/8 in, ada shocknya, ada untuk kalau mau menyambung, kemudian klemnya, keninya untuk misalnya ada jalur kabel yang membelok, ya. Ini fungsinya sebagai tempat dilaluinya kabel sehingga sebagai isolatornya. Di cara pemasangannya bisa ditanam di dalam dinding tembok, ya, agar rapi, atau bisa juga menempel pada dinding temboknya dengan cara diklem. Perlengkapan pipanya, sambungan lengkung, klem, dan sambungan memanjang atau shocknya. Ini untuk pemasangan instalasi listrik yang domestik, ya. Kemudian ini fitting, ya. Kemudian ini fitting lampu, berfungsi untuk membuat, memasang atau menempatkan bola lampu. Kemudian dihubungkan dengan sabar. Bagian dalam fitting, ya, ada isolasi pada bagian luarnya dan kemudian ada penghantar di bagian dalamnya yang dihubungkan dengan penghantar fasa dan nol. Jenis fitting terdiri dari fitting langit-langit, artinya dia fitting yang nempel, kemudian fitting gantung, pemasangannya menggantung, ataupun fitting yang kedap air, tidak bisa dimasuki air di bagian dalamnya ataupun terkena percikan air, ya, bisa dipasang di kamar mandi, ya, atau di teras rumah, ya, seperti itu. Pemasangannya untuk fitting langit-langit atau di plafon, pemasangannya dengan bahan tambahan roset agar fitting ini terpasang kuat. Kemudian untuk fitting gantung, ini pemasangannya bisa ditambah dengan kabel senur yang ada tali pengikat atau penguatnya. Jarak lampu ke tanah bisa diatur sesuai keinginan. Ini kemudian kotak sekring atau perlengkapan hubung bagi, ya, atau PHB cabang atau PHB utama bisa juga. Alat yang digunakan untuk membatasi besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, sehingga sekring ini berfungsi sebagai pengaman. Berfungsi jika arus listrik yang mengalir pada rangkaian melebihi ketetapannya, maka bisa terjadi nanti sekringnya akan berfungsi untuk memutus arus listriknya. Kalau ada misalnya adanya short, ya, atau adanya pembebanan yang lebih. Besarnya ditentukan oleh daya yang terpasang dan tegangan yang ada, sehingga masing-masing sekring ini akan ditentukan berdasarkan besarnya arus yang mengalir.
Untuk jenisnya ini ada dua, yaitu secara thermal dan secara elektronik. Kalau secara thermal ini sistemnya adalah dengan menggunakan pengaman lebur, ataupun yang elektronik dengan salah satunya yang umum adalah yang MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, ini contoh kotak sekring. Ini yang satu masuk satu keluaran, ya ini kalau yang dua grup, satu masuk dua keluaran. Ini yang satu masuk tiga keluaran, ya. Pemasangannya ini kalau tampak dari samping, tampak dari samping. Oke, kemudian ini ground rod atau ground elektroda pembumian, ya, yang dibahas tadi pagi, ya. Jadi elektroda bumi atau ground rod pengantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi, ya. Terbuat dari pipa besi, baja, profil atau batang logam lainnya yang diberi kawat besi dan ditancapkan ke dalam tanah. Fungsi grounding adalah membumikan arus lebih pada saat terjadi hubung singkat pada rangkaian listrik. Ya, fungsi groundingnya itu. Ini ada kawat besinya, kemudian ya di klem, ya, diameter minimal 12 mm, panjangnya minimal adalah 2,5 meter, ya, ini tingginya 2,75, malah lebih baik lagi. Tapi kalau yang menurut standar PUIL 2000 tadi adalah panjang tembaga di 2,5 meter. Kemudian ini material bantu, ya, material bantu untuk pemasangan instalasi listrik domestik. Pemasangan instalasi listrik domestik. Ada lasdop, ada pita isolasi, ya, ada sengkang atau klemnya, kemudian benang, paku, kabel senur, dimmer switch untuk mengatur kuat penerangan. Ini yang untuk instalasi alat peralatan bantu untuk instalasi domestik, ya. Ini contoh sengkang atau klem pipa PVC-nya. Kemudian ini beban listrik, peralatan listrik yang tidak termasuk instalasi listrik yang memanfaatkan energi listrik. Contohnya apa? Mulai dari penerangan, lampu penerangan ruangan, lampu taman. Ini secara sepintas dia ketika dalam kondisi mati, dia secara sepintas ini tidak ada arusnya, ya Pak, tidak menghabiskan arus atau memakan arus, ya. Tapi ketika dilakukan pengukuran, ya, maka ini sebenarnya lampu-lampu ini atau peralatan-peralatan yang masih tertancap ke kotak kontak atau ke stop kontaknya, ke beban, ya, pasti dia memanfaatkan masih energi listriknya. Artinya sebisa mungkin kita kalau ada peralatan listrik atau beban listrik kita tidak pakai, ya, sebisa mungkin kita lepas. Tapi kalau lampu mungkin kita tidak akan mungkin lepas cabut gitu, ya, karena nggak efisien juga, nggak efektif juga. Tapi kalau beban-beban yang semacam televisi, ya, atau charger HP, barang-barang yang kecil yang sifatnya ketika diakumulasi dalam waktu 1 bulan itu lumayan juga untuk pengeluaran arus dan tegangannya, sehingga kita paling tidak bisa berhemat. Ataupun beban-beban peralatan domestik, ya, yang menggunakan beban motor, ya, contohnya kipas angin, mesin cuci, ya, kalau ada exhaust fan, vacuum cleaner, ya, itu contoh beban-beban yang menggunakan listrik. Kalau nggak dipakai sebaiknya dicabut. Kemudian ini bahan atau material untuk JTR
atau jaringan tegangan rendah. Oke, ini jadi bahan-bahan material untuk ini ada nextnya lagi ini harusnya. Oke, untuk materi bahan listrik ya, pengetahuan bahan listrik sudah selesai. Sebentar, kita lanjutkan. Bentar. Oke, kita lihat video sebentar ya, Pak. Oke, terlihat ya, Pak? Belum, Pak, belum kelihatan. Masih loading. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini video yang dibuat oleh peserta ya. Ini video yang dibuat oleh salah satu peserta kemarin. Dia mengukur kalau kita lihat di situ ya, di tegangan fasenya ya, kita mengukur dia tegangan fasenya dengan menggunakan tang ampere. Dengan menggunakan tang ampere. Nah, ini kita tunjukkan dengan suara. Continuity kabel Hawaii Singapore kali 16 mili fase R dengan fase S. Fase S. Oke. Fase R dengan fase T. Oke. Fase S dengan fase T. Oke. Kali continuity ground dengan fase R. Oke. S dengan R. Oke. E dengan R. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Sebentar. Mengecekkan voltase panel distribusi fase R dan S. Oke. Lanjut S, fase S dengan fase T. Oke. Lanjut fase S, fase R dengan Ini dari video peserta kemarin, cuman masih belum safety ya karena tidak memakai sarung tangan. Lanjut dengan fase R dan N. Oke. Lanjut fase S dengan fase N. Dengan netralnya ya. Lanjut fase S, fase T. Fase T-nya dengan netralnya. Fase
N. Lanjut dengan fase R dan ground. Fase S dengan ground. Oh, videonya tidak ada. Fase T dengan ground. Nah, saja. Sebentar. Oke. Major dengan skala 500 volt ampere. Nah, ini kelihatan ya videonya ya. Awali dengan R. Ini pengukuran Dan untuk groundingnya. Lanjut S dan T. T dan R. Balik N dan R. Ulang S dan N. Ulang N dan T. Lanjut dengan ground dan R. R, S dan ground. T dan ground. Oke. Continuity. Bukan continuity kabel. Hawaii 3 volt kali 16 mili. Fase R dengan fase S. Oke. Fase R dengan fase T. Oke. Fase S dengan fase T. Oke. Kali continuity ground dengan fase R. Oke. S dengan R. Oke. E dengan R. Baik, pengecekan voltase panel distribusi fase R dan S. Lanjut S, fase S dengan fase T. Lanjut fase S, fase R dengan fase T. Lanjut dengan fase R dan N. Lanjut fase S
dengan fase N. Lanjut fase S, fase T dengan fase N. Lanjut dengan fase R dan ground. Fase S dengan ground. Fase T dengan ground. Oke. Ya, tadi beberapa video dari peserta tentang ini apa namanya, tentang pengukuran ya dengan menggunakan alat ukur. Silakan nanti disempatkan ya, dibuatkan video untuk pengukuran tersebut supaya sebagai apa namanya, sebagai untuk menunjukkan bukti portofolio ke pengujinya. Kemudian ini sebentar kita lanjutkan. Ya, jadi sebenarnya untuk materi pengetahuan bahan listrik itu akan disampaikan besok pagi ya, besok pagi ya. Tapi ternyata ini sudah disampaikan sekarang ya. Oke, kita mungkin lanjutkan untuk melihat video untuk pengukuran ya atau cara menggunakan alat ukur listrik. Dalam hal ini adalah tang ampere. Mau tanya Pak Rahmat boleh? Sebentar. Ini kemudian cara menggunakan untuk tang ampere. Off ini untuk tegangan AC. Oke, kita ulangi ya. Ini bagaimana cara penggunaan alat ukur tang ampere ya, atau digital climate. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Maulana John ya, dengan saya sendiri ya. Nah, di video kali ini teman-teman sobat listrik, kita akan mereview ya atau menjelaskan cara penggunaan alat ukur listrik ya, atau biasa disebut tang ampere ya, atau digital clamp meter. Sini di depan saya ini sudah ada kebetulan mereknya Kyoritsu ya, digital clamp meter ya, atau tang ampere ya, sini disebut ya. Jadi di sini kegunaannya untuk mengukur tahanan atau voltase bisa ya, tegangan, voltase atau tahanan untuk pemakaian listrik atau arus listrik ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol ya, tombol untuk memutarnya. Ini tombol selektornya ya. Ini posisi off, ini untuk tegangan AC, voltase AC ya,
arus AC. Ini ampere, maksimal 600 ampere, 200. Nah ini untuk mengukur ohm atau tahanan ya. Bisa juga kalau misalnya ada mengukur kabel putus ya bisa ya. Sini ya. Nah di sini ada penjapitnya. Penjapitnya ini berfungsi untuk mengukur ampere ya, beban ampere dari pemakaian ya. Ini kabelnya ada positif, negatif ya. Sini ya. Jadi yang kita tes ya. Kita tes dulu ke ini ya. Ini ada bunyinya biasanya. Tes. Bunyi ya teman-teman. Oke, bagus. Terus kita coba untuk pengukuran ya, pengukuran voltase ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengukur voltase ya kita harus tahu dulu voltase yang mau kita ukur itu berapa ya, maksimalnya berapa ya, misalnya 220 volt atau 380 ya atau 110 ya. Di sini kan sudah ada. Misal kita mau mengukur voltase kita 220, itu harus kita lebihkan ya, jadi 600 volt, di posisi 600 volt ya teman-teman Ya, artinya harus lebih tinggi range-nya daripada tegangan yang diukur ya. kita ukur ya. Nah jadi teman-teman di sini sudah ada stop kontak ya, stop kontak. Ini tadi posisinya di mana? Posisi tadi di 600 volt ya. Nah, oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Ini kita tes ya. Nah, 208 ya voltasenya ya. Jadi ini untuk mengukur voltase arus AC ya teman-teman. Nah, 206, 208 turun 206 ya, dan 200 pangkat 207. Oke, sudah ya untuk pengukuran voltase arus AC. Terus cara mengukur beban ampere ya, ampere kita posisikan ke 200 ampere aja ya, 200 ampere ya. Nah jadi di sini teman-teman, ini saya jelaskan lagi ya, ada tombol di sini ya, di sini untuk mengunci ya, mengunci misalnya kita ukur tadi 208, kita kunci. Nah, jadi enggak ini, kalau kita tekan tombol ini dia terkunci langsung angkanya 208 ya. Biarpun sudah kita lepas ini masih 208 di sini ya. Nah, kita lepas hilang dia. Oke, sekarang kita ngukur beban ampere ya teman-teman. Nah, kita ukurnya di kWh. Nah, jadi teman-teman di depan saya ini sudah ada kWh meter ya. Sini kita akan mengukur beban ampere dari pemakaiannya. Sini ada apa? Untuk volt ampernya 16.500 ya, untuk kWh-nya ya. Jadi langsung kita ukur di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi
Jadi ini kabel masuknya dari tiang ya, kita ukur bebannya di sini untuk ke pemakaian ya. Kita posisikan ke 200 ampere ya, lalu kita jepit kabelnya. Tiga 2 ya, satunya lagi 14 ampere, 14,6 ampere, 12,3 ya, 12,3 ya, 11. Nah, jadi yang 0,3 ini netral ya teman-teman, netral. Nah, ini yang pas 1, pas 2, dan pas 3 ya. Pas 1-nya 8 ampere, pas 2 Diukur masing-masing fasenya ya. 12 ya, 12,4 ya. Salah, pas 1 tadi berapa? Pas 1 tadi 14 ya, 14,8 ya. Pas 2-nya 12,5, dan pas 3 15 ampere. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengukur beban ampere dari pemakaian ya. Jadi kabelnya itu dimasukin di sini ya teman-teman. Nah, ini otomatis dia terukur ya. Nah, kalau dia dibuka kayak gini, nah, nol ya. Ampere ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe, like channel kita ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Oke, sebentar. Oke, kita istirahat sebentar ya, 15 menit atau 30 menit kita istirahat sebentar. Sebenarnya materinya sudah selesai untuk hari ini karena lebih cepat ternyata. Oke, kita break dulu sebentar ya. Silakan Bapak dikerjakan tugas mandirinya ya, dibuatkan tugas mandiri masing-masing orang untuk pengukuran alat ukur listrik ya, pengukuran dengan menggunakan alat ukur listrik, entah itu pakai multimeter analog atau digital ya, atau pakai klemeter ya, digital klemeter atau tang ampere seperti yang saya punya ini. Saya juga punya untuk di pengerjakan di rumah, ini mereknya Crispo ya, mereknya Crispo. Terserah nanti mau pakai alat ukur apa, terserah Pak, untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur listrik ya. Baik, kita mungkin istirahat sebentar Pak Agus ya, mungkin 15 atau 30 menit, silakan. Pekerja. Yang ke-8, untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja, ini diupayakan dengan cara yang pertama, mempersiapkan pekerja untuk dapat bekerja dengan aman,
menyiapkan prasarana dan sarana kerja yang memadai. Kemudian ini yang nomor 9, yang dimaksud sentuhan langsung pada bahaya listrik adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Nomor 10, penyebab terjadinya kecelakaan dipicu oleh dua hal, yaitu unsafe condition atau kondisi atau keadaan yang berbahaya, dan unsafe action atau perbuatan yang membahayakan. Oke. Kemudian selain faktor kondisi yang tidak aman dan perilaku yang tidak aman, ada juga faktor dari individu orang tersebut. Ya. Yang pertama, kemungkinan adanya kecenderungan seseorang itu mendapatkan kecelakaan ataupun kemampuan yang terbatas. Artinya mereka, orang tersebut tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup, serta perilaku yang tidak baik. Nomor 12, sebagai upaya preventif dalam melaksanakan pekerjaan di instalasi listrik yang bertegangan, maka harus dipasang peralatan pembumian sebelum pekerjaan fisik itu dilaksanakan. Yang 13, bahaya yang ditimbulkan oleh sambaran petir bisa berupa termis atau thermal, elektris, dan juga mekanis. Nomor 14, ya, ini salah satu peralatan yang digunakan untuk bekerja di ketinggian adalah safety belt atau sabuk pengaman full body harness. Ya. Kemudian ini jenis bahaya listrik tadi sudah ya, bahaya sentuhan langsung dan bahaya sentuhan tidak langsung. Ini coba saya buat rangkumannya ya, supaya Bapak bisa mudah untuk mempelajarinya. Oke. Kemudian ini persyaratan umum instalasi listrik pada PUIL 2000, fungsi kWh meter dan MCB atau APP pada instalasi pemanfaatnya adalah untuk mengukur pemakaian energi listrik ya, sebagai pembatas arus akibat penggunaan beban. Nah, ini fungsi kWh meter dan miniatur sirkuit breaker ya. Tujuan perancangan pada PUIL 2000 adalah yang pertama, untuk menjamin keselamatan manusia dan ternak dan keamanan harta benda sesuai dengan proteksi untuk keselamatan. Untuk berfungsinya instalasi listrik dengan baik sesuai dengan maksud dan penggunaannya. Kemudian ini ketentuan dalam PUIL 2000 untuk menentukan luas penampang dari pengantarnya. Yang pertama, suhu maksimum yang diizinkan. Kemudian susu tegangan yang diizinkan, termasuk stres elektromagnetis yang mungkin terjadi karena adanya hubung singkat, atau stres mekanis lainnya yang mungkin dialami oleh pengantar. Ya, contohnya adalah misalnya diameter pengantarnya ternyata tidak sesuai dengan standar dari ukuran kabelnya, seperti itu. Atau impedansi maksimum yang berkenaan dengan berfungsinya proteksi hubung pendek. Nah, ini kemudian yang nomor 4 adalah ruang lingkup yang termasuk dalam PUIL 2000 adalah semua pengusahaan instalasi listrik dalam bangunan dan sekitarnya, baik perancangan, pemasangan, pemeriksaan, dan pengujian, pelayanan, pemeliharaan, maupun pengawasannya, dengan memperhatikan ketentuan yang terkait untuk tegangan rendah arus bolak-balik sampai 1000 volt, arus searah 1500 volt, dan tegangan menengah sampai dengan 35 kV. Ya, ini ruang lingkup atau apa yang menjadi tugas tanggung jawab atau apa yang menjadi bahasan dalam ruang lingkup PUIL 2000 ini ya. Di semua instalasi listrik dalam bangunan ya. Kemudian
Kita lanjutkan. Nah, ini referensi yang dijadikan sebagai acuan PUIL 2000 ya, yaitu IEC atau International Electrotechnical and Commission ya. Suara saya terdengar ya, Pak? Jelas, Pak. Oke, baik. Bagus, Terima Pak, kasih, bagus. Yang kedua, IEC, SAA, sama NEC atau National Electric Code ya. Sekalian tes suara, Pak. Yang keenam, yang dimaksud arus beban lebih pada PUIL 2000 adalah arus lebih yang terjadi dalam sirkuit atau dalam jaringan pada waktu tidak ada gangguan listrik. Jadi ternyata tidak ada gangguan listrik, ternyata tiba-tiba ada beban yang lebih, ya, pemakaian yang lebih. Yang dimaksud perlengkapan listrik pasangan atau dalam menurut PUIL 2000 adalah perlengkapan listrik yang ditempatkan dalam ruang bangunan tertutup sehingga terlindung dari pengaruh cuaca secara langsung. Kemudian ini MCB atau miniatur circuit breaker, fungsinya ada 3 ya, sebagai pembatas arus, pemutus sirkuit atau pemutus jaringan, dan yang ketiga adalah menggantikan fungsi saklar seri dan pengaman leburnya. Jadi tiga fungsi dari MCB, pembatas arus dibatasin, diputus, pemutus ya, dan menggantikan atau replacement dari fungsi saklar. Yang kesembilan, yang dimaksud dengan elektroda bumi menurut PUIL 2000 adalah bagian konduktif atau kelompok bagian konduktif yang membuat kontak langsung dengan bumi ya, tersambung langsung ke bumi dan memberikan hubungan listrik ke bumi. Ini pengertian elektroda bumi atau ground rod ya menurut PUIL 2000. Jadi kalau misalnya Bapak akan ambil sertifikasi AMU atau AMA, kualifikasi TTL atau teknik tenaga listrik ya di PLN ya, untuk penjelasan ini kadangkala harus sesuai dengan apa yang tertera dari peraturan perundang-undang atau peraturannya, dalam hal ini PUIL 2000 ya. Kadangkala kita mencoba memberikan penjelasan sesuai dengan pemahaman kita, tapi kadangkala disalahkan menurut penguji. Itu yang dulu pernah saya alami. Jadi seperti benar-benar hafalan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang tersebut. Nomor 10, beberapa fungsi kabel fleksibel adalah yang pertama sebagai perkawatan lampu penerangan atau untuk jalur lampu penerangan, jalur lampu dan peralatan yang sifatnya bebannya rendah, dan yang ketiga adalah menghindarkan perambatan suara dan getaran. Kemudian ini simulasi untuk jadi buat yang pakai headset mungkin agak kaget ya. Nomor 11, yang dimaksud current carrying capacity atau KHA, kemampuan antara arus, adalah arus maksimum yang dapat dialirkan oleh pengantar pada keadaan tertentu tanpa menimbulkan kenaikan suhu yang melampaui nilai tertentu tersebut. Ya, artinya ini arus maksimum yang bisa dilalui oleh pengantar. Ingat, rumusnya adalah kemampuan antara arus, yaitu besarnya adalah minimal 1,25 kali arus nominal. Silakan Pak Irman, mau bertanya Pak. Slide-nya belum pindah itu Pak.
slide-nya sudah terlihat, Pak? Yang nomor 11 belum kelihatan, Pak. Nomor 11 ada di atas ini. Kalau di kita diterimanya baru masih nomor 10 itu, Pak. Baru nomor 10. Sebentar, saya coba login Zoom saya dari HP. Nah, Ya. udah oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suirman untuk koreksinya ya. Nomor 11 yaitu current carrying capacity atau KHA, kemampuan antar arus, yaitu arus maksimum yang bisa atau yang mampu dialirkan oleh penghantar pada keadaan tertentu tanpa menimbulkan efek yang lain ya, entah itu efek termal, panas ya, ataupun adanya pemuaian dan lain sebagainya. Jadi arus maksimumnya adalah dari KHA itu adalah konstanta 1,25 kali arus nominal kabelnya. Kemudian berdasarkan PUIL 2000 ya, gawai untuk menutup dan membuka sirkuit listrik terdiri dari, yaitu yang pertama saklar, ini berfungsi menutup dan membuka rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau tanpa beban. Kemudian yang kedua pemutus, ini untuk memutuskan sirkuit ya dalam keadaan gangguan atau keadaan tidak normal secara otomatis. Jika arus yang melaluinya melebihi nilai tertentu, contohnya ada keadaan hubung singkat, short circuit ya. Terus yang ketiga adalah sebagai pemisah alat untuk menyambung sirkuit dalam keadaan tanpa beban atau tanpa arus. Yang keempat, pengaman lebur, alat untuk memutus sirkuit dalam keadaan gangguan seperti halnya fungsi pemutus listrik. Kemudian yang ke-13, fungsi PHB atau peralatan hubung bagi pada instalasi pemanfaat ya. Pemanfaat itu seperti kita ya atau konsumen, yaitu menerima energi listrik dari alat pembatas dan pengukur dan kemudian didistribusikan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut melalui sirkuit cabang ke PHB cabang atau langsung melalui sirkuit akhir ke beban. Ya, PHB atau peralatan hubung bagi. Kemudian untuk nomor 14, dalam perencanaan dan pemilihan kabel untuk instalasi listrik yang harus diperhitungkan adalah pembebanannya tidak boleh melampaui batas KHA atau kemampuan antar arus sesuai ya, PUIL 2000. Oke. Bisa terlihat ya nomor 15 biar bisa terlihat. Berikutnya nomor 15, dalam memasang APB dan PHB, ketentuan yang harus diperhatikan atau dipenuhi adalah yang pertama ya, ini APB dipasang antara SLP atau SMP dan PHB utama. SMP adalah saluran masuk pelayanan ya atau sambungan langsung pelayanan, sama aja. APB dipasang di luar ruang tetapi harus tidak mudah terkena air agar tujuannya untuk memudahkan pengontrolan atau pencatatan pemakaian listrik pelanggan oleh petugas PLN. Ya, karena itu KWA meter atau APB dipasang di luar. Nah, kalau sekarang kalau kita Bapak bisa install aplikasi PLN Mobile ya, di situ kita bisa kita bisa memasukkan pemakaian KWH-nya ya. Itu biasanya kalau nggak salah maksimum terakhir itu per tanggal 20. Jadi per tanggal 20 masukkan
Jadi tanpa harus petugas PLN tersebut datang ke rumah. Ya, artinya kita sendiri yang diminta untuk melakukan pencatatan dan pengukuran. Oke, baik, berikutnya ya, kemudian PHB atau peralatan hubung pagi ini dipasang di ruang tamu, ruang keluarga atau garasi sehingga memudahkan untuk pengoperasiannya. Ya. Kemudian yang nomor 16 untuk jenis proteksi untuk keselamatan yang dipasang pada instalasi listrik, yaitu yang pertama proteksi arus lebih, tegangan lebih, kejut listrik, ya, atau efek panas atau efek thermal. Ya. Ada 4 jenis proteksi untuk keselamatan pada instalasi listrik. Ya. Kemudian yang ke-17 singkatan dan fungsi APP atau kWh meter, yaitu sebagai alat pembatas dan pengukur yang berfungsi untuk mengukur atau mengetahui pemakaian energi listrik pelanggan dan sebagai pembatas arus sesuai paket pelanggan. Ya, jadi untuk rangkuman ini lebih mudah ya dipelajari buat Bapak-bapak ya, tanpa harus belajar semua slide yang sudah saya diterangkan tadi. Oke, berikutnya ini short circuit atau arus hubung pendek, yaitu arus lebih yang diakibatkan oleh gangguan impedans yang sangat kecil yang mendekati 0 antara dua pengantar aktif yang dalam kondisi operasi normal berbeda potensialnya. Dan yang kedua adalah arus lebih karena hubung pendek yang disebabkan oleh gangguan atau hubungan yang salah pada sirkuit listrik. Dan yang ketiga, arus yang mengalir di titik tertentu pada jaringan listrik akibat hubungan pendek di titik lain pada jaringan tersebut. Kemudian poin 19, berdasarkan PUIL 2000 ya, yang dimaksud luminaire adalah unit penerangan yang lengkap yang terdiri atas satu atau lebih dengan bagian yang dirancang untuk mendistribusikan cahaya dan menempatkan, melindungi, serta menghubungkan lampu ke suplai daya. Kemudian nomor 20, jaringan listrik. Menurut definisi PUIL 2000 adalah sistem listrik yang terdiri dari pengantar dan perlengkapan listrik yang terhubung satu dengan lainnya untuk mengalirkan tenaga listrik. Oke. Ini teori listrik terapan, ini materinya belum. Oke, ini materi lain, instalasi domestik dan instalasi non-domestik. Oke, sebentar saya coba cari-cari materi lagi, Pak. Sampai mengisi waktu kekosongan sampai jam, Pak. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk Bapak yang mengambil teknisi K3 listrik ya, karena besok adalah pertemuan terakhir ya, karena teknisi K3 listrik adalah 2 hari ya. Jadi sebisa mungkin tugas mandiri yang sudah saya sampaikan tadi minta tolong diluangkan waktunya ya.
untuk penggunaan alat ukur. Kalau mau dibuatkan semua videonya seperti peserta tadi, peserta dari perusahaan yang lain, itu dia kebetulan minggu kemarin 1 orang, Mbak. Dia 1 orang sendiri yang diambil teknisi K3 listrik, tapi semua alat ukur digunakan. Artinya metode pengukuran tegangan kuat arus fase, grounding, dibuatkan videonya semua, ya, dibuatkan videonya semua. Saya harap Bapak bisa meluangkan waktunya ya, baik yang ahli maupun yang teknisi K3 listrik untuk pembuatan video bagaimana cara penggunaan alat ukur tersebut. Sebentar. Oke. Ya, ini penggunaan alat ukur earth tester ya.